Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasa Islami dengan NIM 12070700040 dari kelas Teknik Elektro A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi aplikasi elektrokimia. Baik, sebelumnya apa itu elektrokimia? Elektrokimia merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dengan arus listrik. Elektrokimia dapat diaplikasikan dalam berbagai keperluan manusia, seperti keperluan sehari-hari dalam skala rumah tangga dan industri-industri besar seperti industri yang memproduksi bahan-bahan kimia, baik organik maupun anorganik, kemudian farmasi, polimer, otomotif, perhiasan, pertambangan, pengolahan limbah, dan bidang analisis. Pada sel elektrokimia, minimal terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi dan sedangkan pada katoda terjadi reaksi reduksi. Dan secara umum terdapat dua jenis sel dalam elektrokimia. Yang pertama yaitu sel Galvani dan kedua adalah sel elektrolisis. Selanjutnya yaitu prinsip elektrokimia. Reaksi elektrokimia melibatkan perpindahan elektron-elektron bebas dari suatu logam kepada komponen di dalam larutan. Keseimbangan reaksi elektrokimia sangat penting dalam sel Galvani, sel yang menghasilkan arus listrik, dan sel elektrolisis, sel yang menggunakan memerlukan atau arus listrik. Dan dalam bidang elektrokimia, antara sel Galvani dan sel elektrolisis terdapat perbedaan yang nyata. Perbedaan yaitu berhubungan dengan reaksi spontan dan tidak spontan, di mana sel Galvani secara umum terjadi reaksi spontan, sedangkan sel elektrolisis terjadi reaksi tidak spontan. Reaksi spontan artinya reaksi elektrokimia tidak menggunakan energi atau listrik dari luar, sedangkan reaksi tidak spontan yaitu reaksi yang memerlukan energi atau listrik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sel Galvani. Sel Galvani yaitu sel yang menghasilkan arus listrik. Pada sel Galvani, anoda berfungsi sebagai elektroda bermuatan negatif dan katoda bermuatan positif. Arus listrik mengalir dari katoda menuju anoda. Reaksi kimia yang terjadi pada sel Galvani berlangsung secara spontan. Dan salah satu penerapan sel Galvani adalah penggunaan sel Zn Ag2O3 untuk baterai jam. Dan salah satu sel Galvani ialah reaksi redoks terjadi secara spontan. Hasil reaksi menghasilkan energi bebas kurang dari 0 dan potensial standar adalah positif. Dan contoh dari sel Galvani adalah baterai, sel bahan bakar, baterai dengan elektrolit, asam yang digunakan dalam mobil, dan fuel sel berbahan bakar gas hidrogen, etanol, dan metanol. Dan contoh salah satu pengaplikasian sel Galvani yaitu pada baterai nikel kadmium. Baterai nikel kadmium merupakan baterai yang paling umum sejak tahun 1970. Baterai ini banyak digunakan dalam semua satelit komunikasi komersil dan dalam beberapa roket untuk keperluan penelitian. Biasanya dibungkus secara efisien. Baterai ini dapat disimpan pada kendaraan angkasa luar dengan sangat sederhana untuk mengurangi keperluan tempat. Sampai sekarang masih digunakan dalam satelit untuk misi menghadapi radiasi terhadap lingkungan. Dan baterai ini menggunakan nikel oksida sebagai elektroda positif katoda, senyawa kadmium sebagai elektroda negatif atau anoda, dan larutan kalium hidroksida sebagai elektrolit. Baterai nikel kadmium adalah baterai yang dapat diisi ulang dan dapat digunakan berulang-ulang. Baterai nikel kadmium mengubah energi kimia menjadi energi listrik, dan ketika digunakan mengubah energi listrik menjadi energi kimia melalui isi ulang. Dalam keadaan penuh, baterai NiCd katoda mengandung nikel hidroksida NiOH2 dan kadmium hidroksida CdOH2 dalam anoda. Sedangkan baterai dalam keadaan diisi ulang, komposisi kimia di katoda dipindahkan dan nikel hidroksida diubah menjadi nikel oksihidroksida NiOOH. Dalam anoda, kadmium hidroksida diubah menjadi logam kadmium. Dan ketika baterai digunakan dan prosesnya dibalik, seperti ditunjukkan dalam reaksi berikut ini, di mana katoda 2NiOH
dengan air mereduksi 2 elektron menghasilkan nikel hidroksida dan hidroksida. Dan anoda kadium dengan hidroksida menghasilkan kadium hidroksida dengan mengoksidasi 2 elektron. Dan total kadium dengan air dengan 2 NiOH menghasilkan nikel hidroksida dan kadium hidroksida. Dan baterai nikel kadmium dengan potensial standar sel 1,30 volt banyak digunakan sebagai baterai pada low Earth orbit atau disebut LEO. Cukup sekian penjelasan saya mengenai aplikasi elektrokimia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.